Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, jumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran matematika untuk materi bilangan pecahan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bilangan pecahan khusus untuk materi pecahan-pecahan senilai. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan materi lanjutan tentang pecahan, yaitu bagaimana menentukan pecahan senilai. Namun sebelum kita belajar bagaimana cara menentukan pecahan senilai, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu pecahan yang mempunyai nilai yang sama walau pembilang dan penyebutnya berbeda, ya. Jadi ada beberapa bilangan pecahan, pembilang dan penyebutnya berbeda tapi memiliki nilai yang sama. Nah, bagaimana cara mengecek dua pecahan atau lebih merupakan pecahan senilai? Itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara gambar, yang kedua dengan cara kali silang. Contoh di sini ada dua pecahan, apakah 2/4 dan 3/6 merupakan pecahan senilai? Nah, ini kita gambar pecahan 2/4 dengan 3/6. Berdasarkan gambar, dari sisi gambar 2/4 dan 3/6 ini mempunyai ukuran yang sama, maka bisa dikatakan 2/4 dan 3/6 ini adalah pecahan senilai. Atau dengan cara yang mudah, kita bisa kali silang, ya. 2/4 ini dengan 3/6, 6 dikalikan 2, 12, 4 dikalikan 3, 12. Maka kedua sisi 2/4 maupun 3/6 merupakan pecahan senilai, karena pada saat proses perkalian mempunyai nilai yang sama, yaitu masing-masing 12. Paham ya, Nak? Berikutnya, bagaimana sih cara menentukan pecahan senilai? Ya, menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai itu yang pertama adalah kali atau bagi. Di sini ada dua, ya, operasinya, kali atau bagi, bisa dipilih. Pembilang dan penyebut, artinya dua-duanya, ya, pembilang dan penyebut itu dengan bilangan yang sama. Nah, di sini ada dua contoh pecahan yang akan kita tentukan pecahan senilainya. Contoh di sini, tentukan pecahan senilai dari 3 pecahan, ya. Maksudnya begini, pecahan ini kita akan cari pecahan senilainya sebanyak 3 pecahan, ya. Yang pertama 2/3, yang kedua 36/48. Oke, kita akan jawab. Yang pertama 2/3. Nah, cara yang tadi sudah dijelaskan di atas, ini bisa dikali atau dibagi. Karena angka 2/3 ini angkanya kecil, maka kita akan lakukan dengan cara kali. Nah, dengan cara dikali ini ada dua cara atau ketentuan. Yang pertama dikalikan berturut-turut, atau bisa juga dengan dikalikan satu persatu. Ini tergantung kita memilihnya, gitu, ya. Kita akan menentukan 3 pecahan senilai dari 2/3. Yang pertama yang secara berturut-turut ini kita kalikan misalnya dengan 2. Jadi kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 2/3 dikalikan 2 hasilnya 4/6. Nah, 4/6 ini dikalikan lagi dengan 2. 4 kali 2 8, 6 kali 2 12. 8/12 dikalikan kembali dengan 3 dan hasilnya 24/36. Nah, 4/6, 8/12 dan 24/36 merupakan pecahan senilai dari 2/3. Ini dikalikan berturut-turut. Sedangkan yang kedua ini bisa dilakukan dengan cara dikalikan satu persatu. 2/3 dikalikan 3, 6/9. Nah, 2/3 dikalikan 5, 10/15. Yang ketiga 2/3 dikalikan 7, 14/21. Ketiga pecahan ini
6 per 9, 10 per 15, 14 per 21 merupakan pecahan senilai dari 2 per 3. Jadi kedua cara ini bisa kalian lakukan ya. Dikalikan berturut-turut atau dikalikan 1 per 1. Nah yang kedua 36 per 48. Ini angkanya besar. Ya, bagaimana cara menentukan pecahan senilainya? Bisa dengan dua cara. Dikalikan juga boleh, tapi dibagi juga boleh. Karena tadi di awal sudah dijelaskan bisa dikali atau dibagi. Nah, 36 per 48 ini bisa dibagi dua. Hasilnya jadi 18 per 24. 18 per 24 masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 9 per 12. 9 per 12 masih bisa dibagi dengan 3. Hasilnya 3 per 4. Di sini didapat 3 pecahan sesuai dengan soal yang diminta, jadi 3 pecahan. Jadi didapat pecahan senilai dari 36 per 48. Yang pertama 18 per 24. Yang kedua 9 per 12. Yang ketiga 3 per 6. Jelas nih ya? Jadi cara menentukan pecahan senilai yaitu dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Tergantung soalnya. Kalau dimintanya 2 berarti tinggal dikalikan 2 bilangan pecahan yang dicari. Begitu ya Nak ya. Nah selanjutnya keterkaitan pecahan senilai itu ada kaitannya dengan cara menyederhanakan pecahan. Jadi jika kalian sudah memahami apa itu pecahan senilai, maka saat menyederhanakan pecahan untuk angka-angka yang besar, kalian dapat menyederhanakan dengan memahami konsep tadi pecahan senilai ya, mengalihkan atau membagi. Nah, pada kesempatan kali ini untuk menyederhanakan pecahan, ketentuannya ini adalah dengan membagi pembilang dan penyebut, ya, hampir sama dengan tadi ketentuan di pecahan senilai ya. Jadi untuk menyederhanakan pecahan, ketentuannya bagi pembilang dan penyebut, dua-duanya berarti ya, pembilang dan penyebut, dengan bilangan yang sama atau dengan EPB dari pembilang penyebutnya. Jadi pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan sama atau dengan EPB dari kedua pembilang dan penyebutnya. Contoh, sederhanakan pecahan berikut. Ya, di sini ada 3 pecahan. Nanti yang kita bahas nomor 1 dan nomor 2. Nanti nomor 3 bisa kalian kerjakan secara mandiri ya. Oke, yang pertama 1 36 per 48. Nah, ini merupakan pecahan yang belum sederhana. Jadi kita akan sederhanakan dengan cara yang pertama dibagi secara perlahan-lahan ya, dengan angka-angka yang masih relatif kecil. 36 per 48 dibagi 2 dan 48 juga dibagi 2 dengan bilangan yang sama, tidak boleh berbeda, harus yang sama. 36 dibagi 2 18, 48 dibagi 2 24. Nah ini masih angkanya masih besar. Kita bagi kembali dengan 2, hasilnya 9 per 12. 9 per 12 ternyata masih bisa dibagi oleh 3. 9 dibagi 3, 12 dibagi 3, 4. 3 per 4 ini sudah sederhana karena sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang lain. Apalagi sudah ada bilangan prima yaitu 3. Maka pecahan ini sudah sederhana. Jadi 36 per 48 jika sudah disederhanakan, bentuk sederhananya adalah 3 per 4. Nah ini cara yang pertama adalah dengan membagi secara dari mulai angka yang kecil, perlahan-lahan ya, tidak sekaligus. Atau kalian juga bisa melakukan dengan cara membagi dengan EPB-nya. EPB dari 36 dan 48 adalah 12. Maka kita bagi 36 dibagi 12 3, 48 dibagi 12 4. Hasilnya tetap sama. Baik dengan EPB ataupun yang tadi, hasil pecahan sederhana dari 36 per 48 adalah 3 per 4 ya. Jadi kalau kalian yang ada yang merasa sudah menguasai EPB, bisa langsung membagi dengan EPB-nya. Tapi boleh juga kalian bagi secara perlahan dari angka yang paling kecil. Nah nomor 2 60 per 90 ini kita bagi dengan cara yang kedua, dengan cara membagi dengan EPB. EPB dari 60 dan 90 adalah 30. Maka 60 dibagi 32, 90 dibagi 33. Maka pecahan sederhana dari 60 per 90 adalah 2 per 3.
Begitu ya, silakan dicoba untuk yang nomor 3-nya 128/100.